Dan saya sangat bersyukur karena justru melalui istri saya ini saya boleh mengenal Kristus secara benar. Saya boleh dirubahkan hidup saya dan merupakan titik balik saya ketika Tuhan justru memakai istri saya ini untuk mengubah, mentransformasi saya. Sehingga ketika saya yang dipercaya oleh Tuhan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, ketika saya yang dipercaya oleh Tuhan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, dan tidak usah berlama-lama, saya akan panggilkan Pendeta Yuli Kaunang. Shalom. Ya, shalom Ibu. Shalom Pak Yusuf. Ya, terima kasih Ibu. Aduh, Ibu luar biasa. Walaupun Amin. usia tidak muda, tapi masih terlihat cantik. Dan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan Pak. Ya, Ibu punya roh yang luar biasa. Karena bagaimana tadi Pak Arthur sudah menceritakan dari orang yang istilahnya hidup, ya maaf, hancur-hancuran. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat 7 waktu. Kalau saya yang dahulu saya juga harus membaca Al-Quran. Nah, saya menyelesaikan Al-Quran sampai khatam 2. Nah, saya sering memandangi gereja itu. Tiba-tiba ada satu magnet yang menarik saya untuk saya ingin tahu dalamnya gereja itu. Ning gereja kuwi anane nyanyi mbek keplok-keplok kuwi maksudnya apa? Gur nyanyi keplok-keplok ae. Angger minggu kon keplok-keplok nyanyi. Oleh tuntunan Roh Kudus, tiba-tiba pada waktu hari Minggu, saya mandi pagi-pagi, karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya, kita semua selalu bangun jam 3:30, kita menjalankan sholat jam 4 pagi. Saya justru mandi pagi-pagi, saya dengan sukacita, saya masuk aja, padahal belum dibuka.
tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka. Nah, saya masuk aja. Nah, ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam 6 pagi. Nah, pada waktu saya masuk, ya tentu saja belum ada orang yang bahkan pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang, saya duduk dulu di, kan gereja Immanuel modelnya kan ada seperti trap gitu ya. Nah, saya duduk di situ, ketika dibuka pintu pertama kali, saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu keteduhan yang luar biasa dan satu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan ya, bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Saya merasa tenang saja begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya. Di situ saya seperti saya sedang berbicara dengan seorang sosok ya, tapi saya nggak tahu siapa itu. Nah, saya seperti berhadapan seperti itu. Dia jauh di sebelah sana, tapi saya nggak terus, oh ini orangnya pakai baju putih atau apa. Tapi saya ngerasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia. Kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Teman-teman lihat gambar-gambar berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, lihat ada beberapa memang gambar-gambar ini menyatakan semuanya mirip dengan Tuhan Yesus, kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, dan lain hal sebagainya. Maka ini membuat iman kita goyang, iman kita goncang, iman kita runtuh, kekristenan kalah. Teman-teman, saya mau bilang begini, ini jawaban sederhana. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, belajar, tapi saya akan memberikan jawaban-jawaban yang sederhana. Poin yang saya sampaikan di sini adalah pertama, kekristenan tidak percaya dengan semua gambar-gambar itu. Ning gereja kuwi anane nyanyi mbek keplok-keplok kuwi maksudnya apa? Gur nyanyi keplok-keplok ae. Angger minggu kon keplok-keplok nyanyi. Mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana gitu loh. Teman-teman lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, setelah pulang tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab.
mau ikut nggak ke gereja Paulus? Ngapain? Saya juga ngomong gitu, ngapain? Terus ya udah ikut aja, kan aku dengar kamu pacaran ya sama Arthur orang Kristen. Karena sudah 1 jam lebih sudah harus dimulai itu pemberkatan pernikahan, saya tentunya sampai terus terang, saya sampai terkencing. Jadi basah, kain yang saya pakai itu basah karena saya kan terkencing gitu loh Pak. Wah, ketika saya menikah, saya akan mengalami yang namanya honeymoon. Saya akan yang namanya sebuah pernikahan, bagaimanalah kita udah bisa merasakan. Namun yang terjadi malahan dibaliknya Pak, di mana hari pertama ketika saya menikah dengan Pak Arthur, justru hari pertama Pak Arthur melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap saya. Waktu saya pegangi kakinya karena dia mau pergi, itu malah karena dia menghadap ke sana, saya loh kakak, kamu mau kemana? Saya bilang gitu. Nah dia kan pakai sepatu large Pak waktu menikah gitu ya. Itu saya malah waktu saya pegang begini, malah kakinya tuh dihentakkan kena ke sini saya. Ke sini saya, di sini ini ada robek, ini robek ini. Ini ada robek, ini robek ini. Nah, itu. Tapi saya nggak pergi ke rumah sakit untuk menjahitkan, saya cuma tempel dengan plester waktu itu, nggak lakbanan apa, kok lakban salon pas. ya. Hari demi hari besoknya mulailah terjadinya pergumulan itu di dalam rumah tangga saya selama 29 tahun. Saya bukannya menikmati rumah tangga yang sejati gitu ya, maksudnya yang benar ini yang saya rindukan, yang saya betul-betul inginkan gitu dalam hidup saya untuk menikah dengan seorang Arthur Kaunang. Dia selama 29 tahun saya mengalami satu keterpurukan di dalam rumah tangga saya. Pak Arthur melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap saya. Dan selain itu secara batiniah Arthur melakukan persinahan dengan begitu banyak wanita. Jadi saya mengatakan Pak Arthur ini dulu benar-benar jahat. Karena selama 29 tahun itu Pak Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun.
dan kembali lagi, dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi, dan yang paling parah pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun dan kembali lagi. Sampai saya akhirnya mengatakan seperti ini, sempat saya keluar kata-kata, aduh orang Kristen ternyata jahat sekali ya. Suami yang menikahi saya secara sah kok malah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Yaitu Pak Arthur dilepaskan dari belenggu roh persinahan dan sekaligus dilepaskan dari belenggu roh kekerasan di dalam rumah tangga.